Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan salah satu tamu istimewa. Ya, kenapa saya katakan istimewa? Istimewa memang dalam bidang olahraga, yaitu sepak bola. Apa kabar Bapak Samsudin Omar? Luar biasa. Alhamdulillah. Saya ingin menyampaikan bahwa Pak Samsudin Umar ini narasumber pertama kita ini salah satu tokoh sepak bola, ya, boleh dikatakan tokoh sepak bola di nasional, apalagi di Sulawesi Selatan, dalam hal ini Kota Makassar. Banyak sekali Pak Sam, saya sampai harus memprint ini profil dari Pak Samsudin Umar, di mana Pak Sam ini yang terkali pernah meraih gelar Liga pada tahun 1999 2000 sampai dengan tahun 2000 yang ditukangi oleh Bapak Samsudin Umar, dan pernah menjadi asisten pelatih tim nasional Pak, ya? Iya, tahun 2007. Tahun 2007 Piala Asia, dan ya menimba ilmu, mendapatkan sertifikasi kepelatihan di Brazil Pak, ya, yang dikirim dari PSSI. Saya panggil Pak Sam saja nih biar lebih mudah, lebih gaul gitu. Ini Pak Sam, kenapa kami memanggil, karena ini kebetulan lagi aktual. Tentang yang pertama adalah tentang pergantian pelatih tim nasional kita, Pak Sintayong. Nanti saya akan ingin meminta pendapat Pak Sam. Di sisi lain banyak netizen yang mengatakan, maupun ada pro dan kontra, tapi biasalah di dunia sepak bola, pro kontra, politik pro kontra, apalagi sepak bola. Banyak yang mengatakan bahwa Sintayong ini masih bagus, kenapa harus diganti? Tapi banyak yang mengkritik juga yang belum tahu apa permasalahan di dalam. Ada yang mengatakan bahwa Sintayong miskin strategi. Saya sempat dengar juga Pak, ada beberapa miskin strategi. Kedua, komunikasi dengan pemain kurang baik. Tapi selama ini kan berjalan terus. Saya bingung. Ya, kami pernah juga di PSM bersama Pak Sam, saya bendahara waktu itu. Selama ini kan jalan, berarti ada sesuatu yang tertutup, yang tidak terblow up di luar. Yang ketiga tentu soal banyaknya pemain, ya naturalisasi, nggak ada masalah sih sekarang Pak, pemain asing dan tidak pemain asing. Saya kira yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa meraih prestasi ke depan. Nah, kira-kira apa yang menjadi pendapat Pak Samsudin Umar sebagai pernah menjadi pelatih PSM dan juga menjadi asisten pelatih tim nasional terkait dengan sesuatu pro kontra seperti ini Pak? Ya, saya yang pertama mungkin saya berterima kasih ya karena Pak Adi mengundang saya untuk hadir di podcastnya ini. Yang kedua, bahwa sepak bola itu sangat menarik. Ya. Kita tidak tahu mau mulai di mana dan berakhir di mana. Dan bisa dicerita mulai dari warung kopi, di kantor, di masjid, atau di mana, semua diterima dan tidak pernah tuntas. Yeah. Oleh karena itu, pergantian pelatih ini dalam sepak bola itu adalah lumrah. Ya, betul sekali. Jadi pergantian karena keinginan atau ekspektasi daripada pimpinan itu kan pasti beda. Yeah. Kalau ada yang dia inginkan, sehingga pergantian ini pelatih, menurut saya ini sudah terjadi, dan harapan saya sebagai orang bola adalah bagaimana pergantian pelatih ini Indonesia bisa lebih bagus. Iya. Dan bisa lebih baik dari sebelumnya, Pak. Dari sebelumnya kan. Iya. Kita juga kan ini kan mereka-reka apa yang terjadi di dalam ini. Kan belum ditahu ini. Belum ditahu ini kan. Ya, pergantian pelatih ini, sehingga
banyak netizen yang mengatakan bahwa pelatih baru ini adalah dia secara Patrick Kluivert ini maksudnya Pak ya? Ya, dia sebagai pemain memang sangat mentereng sekali ya. Tetapi dari segi pengalaman melatih kan belum terlalu belum teruji Pak. Teruji. Kemudian yang kedua, pergantian pelatih ini kalau menurut saya memang selama ini harapan kita dan harapan Sinteyong ketika pertama datang di Indonesia, dia katakan bahwa saya mencari pemain tidak ada yang saya dapat. Ya, berarti selama maksudnya tidak ada yang didapat itu Pak Sam sebelum pemain naturalisasi datang. Sebelum naturalisasi, sehingga ya, berarti selama ini pembinaan kita kurang bagus Pak. Nah, itu yang di situ. Sehingga dengan demikian kita juga harus apresiasi kepada Sinteyong bahwa selama dia ada ini kan dia sudah membuat ada 17 tahun. Iya. Ada 19 tahun, ada 20, 23 sampai dengan senior. Sehingga dengan demikian dia menata bagaimana ke depan. Iya. Nah, sehingga menurut asumsi saya kira-kira 5 tahun akan datang ini kan sudah teruji semua. Iya. Karena yang 17 ini akan ke 18, 19. 17 tahun. Dan ini yang 23 kan persiapan untuk SEA Games tahun depan. Iya. SEA Games. Kemudian senior inilah banyak dihuni oleh naturalisasi. Iya, pemain. Ada berapa itu Pak Sam naturalisasi kita? Ya, sekitar sudah ada 15 orang kali ya. Sehingga ini bisa dirubah-rubah atau di style begitu, diracik begitu kan, sehingga tentu harapan kita ini setelah pemain-pemain naturalisasi masuk ini, tentu netizen dan kita semua berharap bahwa gaya main dan performance dari tim kita ini kan sudah bagus, karena semua permintaannya Sinteyong sudah dipenuhi. Ya, betul. Materi pemain, fasilitas, latihan, saya rasa sudah tidak ada yang. Oleh karena itu, asumsi saya bahwa Pak Ketua ini melihat ini bahwa inilah saatnya. Pak Erick Thohir maksudnya Pak ya. Ya. Kita harus berbuat dan mengambil risiko. Dan ini sangat luar biasa. Ini risiko besar ini loh Pak Sam. Karena kalau 2 pertandingan ini, kalau dia tidak berhasil maka selesai. Kalau seri 1 kali, menang 1 kali, masuk. Ya, masih kita kan berharap masuk ke 4, ranking 4. Iya, ranking. Oke. Nah, orang mengatakan bahwa kenapa Kluivert? Iya. Nah, saya rasa Kluivert juga ini tidak mungkin dia mau akan pertaruhkan dia punya reputasi sebelum melihat bagaimana kondisi tim nasional ini. Dan pastilah sudah lama bergaining ini. Tapi Patrick Kluivert pernah melatih di klub lain Mbak? Atau memang baru dia? Atau pernah melatih di Belanda junior? Ya, kalau dia punya CV-nya kayak kan dia pernah bermain di pernah melatih kan, tapi tidak begitu lama kan, dan dia hasilnya juga tidak terlalu bagus. Tapi harapan kita bagaimana dengan pengalamannya ini dia bisa jadikan semacam satu basic untuk bagaimana dia berbuat lebih bagus di Indonesia. Betul. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak mungkin Kluivert ini dia mau mempertaruhkan dia punya reputasi. Betul. Dia mau menerima sedemikian rupa juga. Dan Pak Ketua juga tidak mungkin memilih ini gambling besar ini. Karena kita tahu Pak Erick Thohir ini secara internasional sepak bola kan dia sangat kuasa. Dia pernah menjadi salah satu di Inter Milan kalau nggak salah Pak, dia salah satu. Dan saya sedikit memang ingin bertanya Pak, apakah pemain naturalisasi ini semua by order dari Sinteyong atau ada asisten pelatih kita yang ikut bersama Sinteyong yang ikut memilih, atau Pak Erick sendiri juga ikut yang memilih, atau semua murni dari Sinteyong? Dan seperti saya kemukakan tadi bahwa
persyaratan-persyaratan yang dia persyaratkan Sinteyong, dia harus cari pemain. Iya. Pasti kualitas yang dia pilih pasti Pasti. dikomen. Saya juga tidak tahu apakah Iya. Sinteyong langsung, tapi tidak mungkin dia memilih pemain-pemain yang tidak punya basic skill yang mumpuni untuk masuk di tim nasional untuk meramu taktik unik, taktik tim dan strategi. Sehingga dengan demikian apa yang diinginkan oleh Sinteyong ini sudah terpenuhi. Ya. Kenapa nggak ambil pemain Korea, Pak? Sinteyong kan tahu materi pemain Korea. Kan tidak semua jadi tim nasional, ada yang bagus juga. Kenapa Sinteyong tidak mengambil pemain Korea menjadikan salah satu? Mungkin karena tidak mau naturalisasi, saya nggak tahu. Menurut Pak Sam, kira-kira kenapa harus Eropa? Ya memang. Korsel kan bagus juga, Piala Dunia menang dari Jerman, pernah juga. Iya, tapi kan ini yang hubungan darahnya kan tidak ada kan untuk naturalisasi. Iya, mungkin karena itu kali. Oleh karena itu kita juga harus melihat bahwa memang selama ini pelatih Asia yang berkiprah di sepak bola Eropa itu kan belum ada. Iya, memang betul Pak. Memang belum ada sama sekali Pak Sam. Yang ada pelatih asing yang melatih di Asia. Jadi ketiga pelatih Asia yang melatih pemain-pemain Eropa, ada saya macam merasa ini saya lebih duluan lah apalah seperti kira-kira. Ya mungkin itu ya. Sehingga dengan demikian dia karena ini mayoritas dari Eropa dan Belanda, lebih ambil orang Belanda mungkin. Ya betul. Sehingga dengan demikian baik dari segi budaya sepak bolanya, dia harus combine dengan budaya sepak bola Indonesia. Ya. Kemudian dari budaya bagaimana mengharmonisasi tim ini dalam satu kerjasama mencapai sesuatu yang diinginkan itu kan harus. Nah, kemudian budayanya juga kan beretikanya kan lain juga kan. Iya betul. Terus ada yang saya ingin sampaikan Pak Sam bahwa salah satu yang tidak sampai diganti Sinteyong, ya tadi itu Sinteyong miskin taktik. Tapi selama ini cukup bagus. Kedua, komunikasi dengan pemain khususnya naturalisasi. Sampai ada informasi yang kita dapat dari berita-berita di luar maupun orang Ordal juga di PSSI bahwa pemain-pemain inti naturalisasi ini sampai harus dia duduk bersama merancang strategi sendiri di luar dari strategi Sinteyong. Dan Sinteyong tahu bahwa itu di luar dari strategi, tapi menang. Itu gimana itu, Pak? Ya memang seperti kita kalau seorang pelatih kita kan ini hanya melihat dari luar bahwa tim itu ketika berbaris masuk di lapangan. Itu benar. Itu 80% itu doanya seorang pelatih itu mudah-mudahan apa yang saya latihkan, apa yang saya buat taktik dan strategi bermain itu bisa dicerna dengan bagus. Betul sekali. Tetapi kalau dalam persiapan 90% itu adalah tugas saya sebagai pelatih. Nah ini kan juga bisa jadi masalah di sini karena ini kan pemain kan tidak selamanya nanti 5 hari mau bermain baru berkumpul sehingga dengan demikian itu menjadi misunderstanding antara dia kan. Jadi saya berpikir pemain-pemain ini kan sudah pemain-pemain profesional yang tidak usah baik dari skill apa segala sehingga pelatih itu hanya bagaimana mencocok-cocokkan. Nah mungkin ini ada satu miss antara pelatih dan pemain terhadap bagaimana komunikasi. Karena komunikasi kan dalam hal bagaimana memberikan semangat kepada pemain itu kan lain juga kan. Apalagi kalau mungkin kalau dia bahasa Korea dengan orang Korea mungkin cocok kan. Nah, mungkin sama di PSM kalau kita pakai bahasa Makassar dengan ini kan cocok juga kan. Betul sekali. Tetapi kalau misalnya pakai bahasa yang harus diterjemahkan dulu kan kadang-kadang kan agak sulit, kan. Betul sekali. Jadi yang saya sampaikan Pak Dea terkait dengan pemain ini,
kalau memang pemain ini bagus, kenapa dia nggak masuk di line up dari tim nasional Belanda atau minimal lapis kedua tim nasional Belanda? Adakah dari naturalisasi ini yang masuk line up dari tim Belanda gitu? Ini kan rata-rata Belanda, Pak. Iya, iya. Apa dia masuk line up-nya? Kalau biasa kan begini cerita selalu ini, Pak. Nanti pemain lapis kedua, tiga itu baru masuk ke Asia, main di Indonesia, main di Filipina, main di Singapura, Malaysia. Nah, Belanda ini orang yang saya nggak hafal tapi kena muka. Ini kan apa dia masuk dalam sebenarnya ada dari line up dari tim nasional Belanda atau memang dia tidak ada sama sekali, akhirnya diambil ke kita. Mungkin apa ya, di Belanda kan ini banyak sekali pemainnya. Ya, kan? banyak pemain Oleh berkualitas. karena itu setelah PSSI mencari pemain yang punya keturunan, Ya, itu salah itu satu itu ya, salah Pak. satu Ya. yang diambil kan. Kan nggak bagus juga kalau Belanda Iya, jadi Belanda semua. memang dia juga berpikir kalau saya di sini tidak mungkin masuk juga kan, lebih saya berkiprah di sini. Iya, Kita- betul. Kontraknya besar Iya, juga itu, iya. Pak. Dan kalau saya tidak salah ada aturan yang dibuat oleh FIFA, saya tidak tahu Iya. ya, bahwa kalau ada pemain yang dipanggil oleh tim nasional itu dia punya nilai kontrak itu bisa naik kan. Oh. Oleh karena itu mungkin dia bisa Itu. berkiprah seperti ini. Itu salah satu syarat juga, Iya, Pak ya. syarat. Jadi ya kira-kira Pak, ketika Patrick Kluivert akan memelatih tim nasional kita, dia akan memakai total football gaya Belanda atau Catenaccio Italia, Kit and Rush India, Argentina saya nggak tahu Pak sama, atau Brasil gaya pemain kan beda-beda, atau Spanyol Tiki Taka. Sintayong selama ini formasi cara mainnya strateginya apa? Apakah Tiki Taka, Catenaccio? Dan kira-kira Patrick Kluivert ini dia akan cara apa yang dipakai Pak? Setiap tim itu kan mempunyai filosofi tersendiri, ya kan, tergantung daripada materi pemain ya. Dan sepak bola ini adalah ilmu. Ya, ilmu itu dinamis seperti yang disebutkan tadi ya. Inggris ya, dengan Kit and Rush-nya, ya kan, dia juara tahun 65 tapi tidak pernah berubah. Ya, sampai situ sekarang, aja. Kan? Selalu semifinal atau final aja dia. Kemudian Belanda dengan gaya total football yang dia mengharamkan bahasanya ini. Ya. Bola itu jangan ke pinggir atau ke belakang, tetapi harus ke depan terus. Nah, kemudian tapi nggak pernah juara. Nggak pernah juara ya kan. Nah, kemudian Brasil yang gaya Bona Bonito kan. Iya, Bona Bonito. Yang mempertontonkan skill yang luar biasa. Individunya ya. Individu ya kan. Sampai sekarang juga tidak pernah berubah dan sudah tertinggal dia kan. Iya. Nah, kemudian Argentina Pak? Italia dengan Catenaccio. gaya parkir busnya kan, pertahanan itulah penyerangan. Dia tidak berubah juga sampai sekarang ketinggalan. Ya. Nah, makanya ketika siapa ini pelatih dari Barcelona dulu, Guardiola, dia pindah di Bayern Munchen. Guardiola. Ya. Nah, kemudian di Bayern Munchen begitu datang sana semua pengamat sepak bola bahwa sepak bola Bayern Munchen ini akan dijadikan tiki taka seperti di Barcelona kan. Ya. Ternyata sampai di sana Guardiola tidak dia pakai itu, dia harus cari budayanya di sini. Ya. Kemudian dia sesuaikan. Akhirnya 2 kali juara kan. Iya. Berarti setiap negara punya budaya cara main berbeda Pak ya. Iya, Jerman dengan caranya kan orangnya Jerman kan tinggi-tinggi Pak. Selalu main bola-bola atas ya, kekuatannya ada panzer lah gitu. Spanyol kan tiki taka, orangnya ya relatif tidak terlalu besar, tapi dia agak cepat mainnya. Ya memang agak beda. Itu yang saya perhatikan selama ini Pak. Kalau saya mau bertanya Pak, kalau Pak Sam sebagai mantan pernah pelatih PSM dan pernah jadi asisten, Pak Sam lebih suka total football, Kit and Rush, Catenaccio atau Bonanito yang tadi disampaikan? Untuk tim Indonesia, rekomendasinya Pak Samsudin Umar sebaiknya mau Patrick Kluivert nanti dia pakai gaya apa? Apakah mix semua dipakai atau ada rekomendasi
sebagai orang yang pernah membawa PSM juara Pak Sam ya. Saya sendiri salah satu orang yang kagum sama Pak Sam. Jujur bukan karena Pak Sam ada di sini, salah satu pelatih lokal yang punya prestasi dan menjadi asisten. Apa kira-kira ketika Pak Sam diminta rekomendasi, seperti apa gaya pemain yang harus kita lakukan untuk bisa masuk Piala Dunia? Apa ya? Kita karena itu pelatih melihat materi. Iya. Nah, kemudian seorang pelatih kan punya program. Iya. Kemudian dia punya desain. Apa yang dia, karena sepak bola sekarang yang seperti saya katakan tadi adalah ilmu, tidak ada lagi yang kebetulan. Proses. Jadi misalnya kalau passingnya tidak bagus, kapan salah passing pasti terjadi gol. Iya. Jadi tidak boleh buat salah ini. Sehingga kita lihat sekarang sepak bola itu sudah mungkin hanya 30 meter, 40 meter orang bermain. Jarang sekali kita lihat sekarang, begitu dia dikala bola langsung berkumpul di muka gawang. Yeah. Dia pasti berkelahi di tengah. Jadi press lawan press. Sehingga dengan demikian yang dibutuhkan di sini adalah kualitas skill yang bagus. Karena kapan kualitas skillnya tidak bagus, pasti pengambilan posisinya antara bola, gawang, orang dengan daerah itu pasti lain. Ya, sehingga dengan demikian dia sentuh sedikit itu akan terjadi free kick. Inilah yang jadi patokan di dalam hal bagaimana meramu tim. Yeah. Karena kapan dia salah posisi, ada contoh ketika Piala Eropa antara Prancis dengan Piala Eropa Prancis dengan Spanyol. Ya, Prancis Spanyol. Dia kalahkan 1-0. Itu karena apa? Ada dia punya stopper yang tinggi, salah berdiri saja satu, dicuri di kepalanya. Stoppernya Prancis, Pak? Prancis ya. Oh ya. Ya kan? Dia di depan itu sampai dia menyesal sekali. Jadi hal-hal yang seperti ini sepak bola itu kita tidak boleh lagi luput daripada konsentrasi. Kemudian bagaimana kita memahami tugas dan fungsinya sebagai seorang pertahanan bagaimana. Betul. Tidak bisa karena tidak ada lagi itu laki-laki itu paling satu kali. Kali, keberuntungan itu kan tidak selalu ada. Tapi kalau didesain, bisa. Betul. Tapi kembali pertanyaan saya, Pak. Kalau melihat ini, materi pemain kita lebih cocok total football, tiki-taka, atau gaya Indonesia? Gaya apa yang harus dipakai, Pak? Menurut Pak Zam sebagai pernah melatih. Kalau saya, dengan materi pemain sekarang, kita tidak boleh lagi menganut bahwa pertahanan yang pertahanan adalah penyerangan yang efektif. Kita harus sekarang berubah. Penyerang itu adalah pertahanan yang kuat. Iya, menyerang itu adalah salah satu pertahanan yang baik. Iya, ya kan. Ya, jadi betul. Tidak boleh lagi kita parkir bus kan? Karena selama ini betul. Indonesia main memang berhasil, tapi ada keraguan di sini kan? Dan kalau persentase penguasaan bola kita hanya 30%, 35%, tapi kita dapat poin 1. Iya. Ya kan, lawan Arab saja kita punya persentase kan, betul. di bawah, tapi kita menang kan. Iya. Luar tapi biasa. kalau kita berharap dengan kualitas materi pemain secara skill individu lebih bagus, lebih baik kita main terbuka kan. Yang menarik tadi sampaikan Pak Arab. Ini yang kemarin main sama kita, ini yang main lawan Argentina nggak Pak pemainnya? Arab ini, saya belum hafal benar ini. Yang kemarin Arab kan sempat kalahkan Argentina Piala Dunia kemarin. Apa 100% itu semua pemainnya di situ atau cuma 80%? Saya enggak ini ya. Itu yang sempat kalahkan Argentina waktu itu. Pasti kan 80% ya. Pemainnya itu yang ini karena ini kan dianggap tim yang mengalahkan juara dunia kan. Cuman hampir lewat juga Pak. Timnas 10 menit terakhir itu Arab main bola-bola atas semua, dan itu bola-bola headingnya itu itu selalu tepat. Dan kita memang waktu
10 menit terakhir itu hampir sangat kita kebobolan. Itu yang sangat-sangat krusial itu. Iya, itu kan timing ya. Iya. Makanya kalau pertahanan itu bola di mana berada, fokus, kemudian cara berdiri itu harus benar. Iya. Cara berdiri saja. Cara berdiri saja kan, cara menjaga orang kan. Apa? Itu. Mana yang benar, Pak? Melihat orang atau melihat bola? Ya, tidak kan ini kalau pemain bola itu matanya itu harus Jalan semua. Apa bukan Melihat hanya semua. 2, 4 sampai 6 kan? Iya. Harus kan? ke belakang pun. Jadi, sebelum menerima bola sudah tahu mau dibawa kemana ini barang bolanya gitu. Jadi dia harus di mana gawangnya, di mana bola, di mana lawannya, di mana daerah yang kosong. Iya. Nah, ini semua harus konsentrasi. Kita tidak boleh hanya fokus jaga orang. Tapi kan tidak mungkin konsentrasi itu semua itu Pak. Pemain di dalam lapangan itu pasti ada hang juga itu Pak ya. Ya itulah yang didesain ya. Jadi Ya. pelatih itu bagaimana caranya melakukan taktik unik, taktik tim, strategi main, kemudian bagaimana bertahan, bagaimana menyerang, bagaimana transisi. Ini semua harus Iya. didesain. Betul. Kemudian dibuat lapangan itu 100 meter. Di mana kita bertahan, di mana Iya. kita berkelahi, di Iya. mana kita harus rebut. Apakah setelah kita kalah bola, penjaga gawang dapat bola, kita langsung press, Iya. atau kita mundur ke tengah, atau kita ke belakang? Iya. Nah, ini semua strategi ini. Kemudian kalau dia main di press, lawan press, apakah dia harus press terus? Iya. Ini pasti harus ada irama. Ya. Kalau dalam permainan Pak Sam, selama pernah kita menjadi pelatih, Bapak udah mau menyarankan strategi seperti ini. Tapi tiba-tiba di dalam 20 menit itu pernah enggak Pak Sam suruh rubah, menginstruksikan pemain rubah cara bermain 20 menit pertama, mungkin karena lawan cara main beda, tapi pemain tidak lakukan itu, mungkin karena tidak dengar atau bingung atau tidak terkoordinasi dengan pemain satu menyampaikan ke satu. Pernah enggak terjadi itu? Ya, kita kan pelatih itu mendesain Ya. apa yang kita mau lakukan. Sehingga dengan demikian 2 kali 45 itu pelatih itu harus punya manajemen waktu. Iya. Misalnya 10 menit apa yang saya mau buat. Ya. 15 menit apa yang saya buat. Kemudian ada alternatif, kalau ini tidak jalan saya akan lakukan ini. Dan itu makanya sekarang pergantian kadang-kala ada 2 orang, ada Ya, 3 orang. betul. Ada misi yang dia bawa ke dalam itu. Ya, ada misi. Ya. Jadi pelatih itu 2 kali 45 sampai akhir pertandingan dia tidak boleh kehilangan ilmu. Dia Berarti taktik bisa berubah dalam waktu ya, 10 menit. makanya ada tim ketinggalan 1-0 5 menit terakhir dia bisa balik 2-1. Ya. Nah, itulah kecerdasan dalam hal bagaimana memanfaatkan manajemen waktu Ya. dengan materi pemain saya. Tapi Sehingga- pernah enggak Pak Sam dalam melatih menginstruksikan begini tapi pemain tidak melakukan itu? Iya, kita rotasi kan, rotasi. Oh, iya. Makanya seorang pelatih kalau misalnya ada pemain dalam hal bagaimana menjalankan tugas dan fungsinya, kadang-kala 1 kali, 2 kali, ketiga kali langsung dia ganti kan. Ya, betul. Tapi itu yang tahu itu adalah pelatih sama. Apalagi sekarang ilmu sepak bola begitu berkembang kan. Iya. Sehingga ada sentuhan saja bisa ditahu, kemudian setiap tim itu ada TV di depannya dia lihat Iya, itu dia semua. monitor. Nah, saya ingin bertanya Pak, nanti kita singgung soal PSM terakhir Pak. Sesi penutup. Saya melihat contoh Pak, sebelum saya menyampaikan figur Messi Pak. Kalau pelatih kan harusnya pemain semua bergerak kemana. Messi ini out of the box, dia keluar dari situ. Kehilangan bola, biasa kan orang harus press. Itu kan instruksi pelatih. Kehilangan bola, press, marking. Messi tidak lakukan itu Pak. Berarti ada teori sepak bola yang out the box. Messi hanya melihat, yang saya melihat dia merekam semua. Dia nggak mau pegang bola, merekam semua, dia melihat. Tapi sekali pegang bola itu berbahaya. Berarti agak sedikit. Tapi dia enggak, pertahanan
jarang sekali saya melihat dia marking orang. Menurut Pak. Wah, saya senang ini pertanyaannya ini ya. Jadi Messi itu memang brilian sekali, Iya. ya kan? Dia tahu taktik bermain, bahwa kalau striker hanya satu di depan, kemudian 3 yang jaga, dia tidak pernah itu dapat bola di tengah langsung dia kasih, karena dia berpikir tidak mungkin dia menang 1 lawan 3 atau 1 lawan 2. Dia pasti akan memainkan bola ke belakang, ke pinggir dengan tenang. Karena kualitas skill individunya Messi begitu bagus, dia lakukan itu. Tetapi kapan sudah overload, misalnya 4 pertahanannya lawan, di kita juga ada 4 jadi 5, dia tuh masuk ke dalam itu. Untuk mengalihkan. Untuk bagaimana menjadikan satu unit di situ, sehingga kalau kalah bola, 5 orang pemain di sini yang bertahan, 5 orang menyerang, itu kan berarti sama dia punya kekuatan. Tapi kalau misalnya 1 orang saja striker di sana, kemudian ada 2, 3 yang jaga, saya rasa striker dari manapun juga sulit untuk ini. Kewalahan. Makanya Messi itu dia lihat di mana yang lebih, baru dia masuk main. Kapan belum cukup, dia secara logika, realita melihat bahwa tidak mungkin saya menang di sini, tapi kalau terjadi 3 lawan 3, itu baru dia lakukan. Itu satu. Yang kedua, Messi ini karena dia pemain bintang, semua tim itu ada perhatian khusus. Menginstruksikan, kau jaga Messi ini. Messi itu dia balik. Kalau saya lihat mungkin saya salah. Kalau kalah bola, jaga orang. Dia balik gitu. Dia balik. Jadi kalau kalah bola, dia jaga orang, karena dia pasti sudah ada yang jaga. Kalau dia datang ke yang berada di antara 1 atau 2 orang, berarti dia dijaga dengan 2 orang, berarti terjaga. Teman yang lain kan bebas. Dia memancing tuh. Dia memancing. Karena itu pemain bintang itu. Jadi kalau di lapangan tengah itu kadang-kala kita menang bola, dia pergi di ini. Iya, betul. Saya biasa melihat Pak Messi ini. Kalau dia main, dia selalu melihat kiri. Dia merekam. Kedua, dia main selalu di pinggir, Pak. Dan memang pemain-pemain lawan itu cuma dia menarik seperti magnet untuk mendekati Messi. Tapi Messi justru suka ini. Ini membuat pemain lain bebas bergerak. Messi. Berbeda dengan Ronaldo. Kalau saya lihat Ronaldo, dia memang dia bawa ayun orang ya. Dia bawa lari ayun. Kalau Messi tipikalnya memang mainannya apa ya? Dia cara dribblingnya dengan Ronaldo beda. Ronaldo panjang-panjang bolanya Pak. Kalau Messi kan pendek-pendek tapi cepat gitu. Nah ini yang saya melihat sisi 2 pemain ini, yang pemain dunia yang ya. Mungkin saya nggak tahu setelah Messi masih ada lah pemain seperti itu. Baik Pak, saya terakhir PSM Pak Sam. Ini saya dengar ada pergantian pemain Pak ya. Sekarang PSM ini, apakah pergantian pemain ini memang harus sudah waktunya pergantian, dan bagaimana Pak Sam melihat pelatih PSM sekarang ini sejauh ini, apa taktik dan strateginya yang diterapkan ini memang sudah oke atau bagaimana? Ini akan ditonton ini, karena kita akan sebarkan link berita ini tentang itu. Saya rasa PSM selama ini dia adalah salah satu tim yang punya konsistensi yang bagus. Itu karena ditunjang dengan pelatih yang bagus, skill yang bagus, dan gaya bermain yang bagus. Kemudian PSM ini dia sudah punya filosofi bermain, bahwa penguasaan lebar lapangan itu adalah salah satu, sehingga kita lihat seperti bek kirinya, ya kan, kemudian bek kanan semua cepat-cepat, ya kan, dan punya di lapangan tengah itu adalah perusak. Betul. Ada pemain yang bisa
hanya merusak. Iya. Bagaimana menjaga lorong-lorong yang terbuka itu cepat sekali dia tutup. Iya. Sehingga dengan demikian ini PSM ini hanya satu yang saya lihat. Bahwa satu apa itu? konsistensi dalam hal bagaimana bermainnya. Jadi kadang-kadang berfluktuasi. Iya. Tetapi kalau dia pas dia dapat dia punya ritme, kapan menyerang, kapan bertahan, kapan transisi, kemudian disiplin dalam bermain. Saya kasih contoh seperti pertahanannya siapa ini, Juran ya. Juran itu kita perlu maklumi juga dia punya pertahanannya bagus, tapi naluri menyerangnya juga bagus. Ya, jadi selalu ikut nyerang juga. Tapi Makanya, bagus Pak kalau gitu. Bagus nggak seorang stopper pertahanan itu aktif menyerang tergantung kebutuhan mungkin? Iya, menurut saya bagus ya. Kalau efektif. Tetapi kita harus tahu juga bahwa selama ini Juran naik, ada berapa bola dia cetak. Tetapi kita juga bertanya ada berapa bola kebobolan setelah dia tinggalkan di belakang. Nah, ini kan yang harus jadi ini. Itu yang mana efektifnya ini kan. Karena kadang-kala kalau dia naik, kemudian ada serangan balik, dia kembali, tapi dia tidak dalam posisi. Dia tidak dalam posisi antara bola, gawang, daerah dengan yang harus dia tutupi. Karena itu biasa dia cetak, dia hanya bisa naik kalau saya lihat ini Juran kalau ada bola-bola free kick. Nah, itu karena ada berapa dia ini mungkin lebih tinggi lebih bagus. Nah, kalau ini dia dia buat ritmenya, kemudian dia mencari orang yang tipe seperti Juran ini mungkin di lapangan tengah yang bagaimana menjadi second line sehingga kalau kalah bola dia tidak terlalu jauh ke belakang. Betul. Dia berada berdampingan dengan striker. Kalau kalah bola ada di situ. Itu yang satu. Yang kedua, kita punya striker di PSM kalau kalah bola biasanya dia tidak ikut untuk bagaimana mengganggu pertahanan lawan yang memainkan bola. Supaya akurasi yang bawa bola ini untuk dia supply kalau bisa diganggu. Maksudnya di press gitu Pak ya. Paling tidak datang diganggu di depannya. Supaya di belakang juga ini ada waktu posisi untuk bagaimana mengatur. Betul. Jadi dia agak bingung masih ini. Kan beda itu Pak kalau di press itu kan ada beda. Dengan tidak di press dia ngoper bola. Kemudian yang ketiga emosionalnya. Nah, jadi ada hal-hal yang tidak usah kita friki, emosional apa segala. Sepak bola ini tidak bisa lagi yang seperti kita sepak bola dulu. Sekarang ada ini Pak, apa namanya itu? Ada VAR. Tidak bisa lagi bahwa bola lewat orang tinggal. Orang udah tahu bola lewat kan. Dulu kan lewat dua-dua pukul kan tidak bisa. Betul. Ya kita doakan Pak Sam, mudah-mudahan PSM ini semakin bisa lebih baik lagi berprestasi ke depan. Amin. Sebelum saya ini mengakhiri kita punya diskusi ini, cuman memang ada satu Pak ini yang masih menjadi pertanyaan kegundahan saya Pak soal stadion Pak. PSM ini kan luar biasa ini, klub kita ini kan dari dulu sangat disegani. Sampai udah main lawan di Rusia pernah ya Pak. Tapi kita nggak punya stadion sampai sekarang Pak. Dan apa harapan Pak Sam sebagai seorang pengamat sepak bola, sebagai orang pernah melatih PSM, pernah menjadi asisten. Sekarang sedang ada di Sudiang Pak. Dulu ada di Barombong. Mato Angin kan udah lenyap Pak. Saya nggak tahu masalah tanah bla bla. Sekarang katanya di Barombong. Barombong nggak jelas juga. Nah, ini nanti ada di Sudiang. Kan ada pengaruh itu Pak terkait dengan lapangan ini. Saya pernah menyampaikan kepada Pak Wali Kota Pak Apip, kalau mau lihat prestasi sepak bola kita, banyak bibit-bibit sepak bola. Di setiap kecamatan, di Kota Makassar ada 15 kecamatan. Siapkan
lapangan bola yang representatif agar bisa dibina memang usia dini untuk bisa menjadi sepak bola pemain-pemain kita yang andal. Apalagi stadion Pak, PSM kan seluruh PSM stadionnya mana, nggak ada Pak. Nah, apa pandangan Pak Sam dan apa harapan Pak Sam yang saya dengar sudah akan dibangun di Sudian Pak, kurang lebih anggarannya 600 miliar Pak, akan menjadi salah satu stadion ya terbaik lah, salah satu selain di Jakarta, Senayan, salah satu yang terbaik di Indonesia Timur akan ada di Sudiang. Apa harapan Pak Sam? Ya, saya bukan hanya harapan saya, harapan seluruh masyarakat, harapan supporter. Sangat berkeinginan kita punya stadion. Iya, karena kalau kita punya stadion, itu harga diri itu Pak. main di kandang, ada kepercayaan gitu Pak. Selama ini kita tahu PSM ini sudah hampir 2 tahun mungkin 3 tahun dia menjadi tim musafir. Tawab. Iya, tawab, dia main di luar Iya. Sampai harus main di Parepare Pak. Main kalau di Parepare enggak apa-apa tapi kalau soal main di Makassar, main di ini kan itu sekali kita sebagai ini kan. Iya. Timnya kita tim bagus. Nah, saya kasih contoh. Dulu ketika Persiba Balikpapan, tim sepak bolanya begitu bagus, kemudian pemerintahnya begitu punya political will dan respect untuk membangun stadion, dia bangun stadion. Dalam waktu beberapa tahun selesai. Dia Persiba Balikpapan menjadi tim musafir di Jawa Timur. Ketika stadionnya jadi, dia pulang dia sudah degradasi, turun di divisi 2. Ya kan, sampai sekarang kan tidak naik-naik juga. Ya kan? Kemudian kita lihat PSMS Medan. PSMS Medan juga itu karena stadionnya tidak antara dibongkar dengan semua tidak ini, akhirnya nggak jelas lah gitu. Dia sekarang ada di divisi 2. Berarti stadion sangat mempengaruhi Pak. Sekali itu. Nah, kemudian kita lihat Persipura Jayapura dibangun stadion yang paling mewah itu. Itu dia selalu main di luar, main di Malang, main di Jakarta, main di Jawa Barat sebagai home base-nya. Begitu stadionnya selesai, dia turun divisi 2. Sampai sekarang belum naik-naik. Nah, ini saya berharap karena kita sudah ada rencana untuk membangun itu seperti Stadion Sudiang. Tapi kalau saya baca itu anggarannya, dananya itu multi-year. Iya, multi-year. Kalau multi-year itu bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Itu yang saya bilang Pak. Jadi tidak bisa ada kejelasan berapa tahun kan? Itu bisa 3 tahun, 4 tahun Pak. 600 miliar itu ini kan baru pembebasan tanah sudah ada Pak. Bangun pondasinya Pak. Nah ini saya kira perlu juga Pak pokok-pokok pikiran Pak Sam kepada Dispora Sulawesi Selatan. Ini kan di bawah naungan Dispora Pak. Apa sebagai orang yang pernah melatih PSM, banyak pengalaman dalam sepak bola, memberikan pokok-pokok pikiran untuk pembangunan stadion. Tapi bukan cuma bola di situ Pak, semua lengkap. Cuma memang yang main olahraga di situ yang sentral adalah sepak bola. Nah, kita harap semua banyak dari Jakarta kita ngomong PSM di mana stadionnya parah, mata angin udah nggak ada. Jadi ini yang jadi harapan kita semua. Nah itulah kira-kira saya ingin sampaikan Pak Sam. Mudah-mudahan diskusi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup, mungkin setuju nggak Pak Sam kalau PSM itu dianggarkan dalam APBD pemerintah kota? Kita kan dulu kan pernah begitu. Pernah. Nah, tapi dengan undang-undang olahraga ini kan sudah ada pembatasan karena pembatasannya kan bahwa olahraga profesional itu dia harus membiayai dirinya kan. Nah, tetapi sarana dan prasarana itu harus disiapkan oleh itu dia, pemerintah. Nah, oleh karena itu, seperti dikemukakan tadi, kalau misalnya pemerintah mau, political will-nya bagus, goodwill-nya, political will-nya bagus, apa yang mau dia pasti bisa. Seperti saya kasih contoh, itu Stadion Barombong
itu kan sudah sekian berapa puluh persen itu Iya, 75% mungkin. Iya. Sisa finishing itu. Sisa finishing, Pak. Ya, Cuma itu- masalah tanah aja malipo gitu. Kira-kira mungkin begitu. Iya. Kalau masalah tanah begitu antara pemerintah dengan ini Harusnya kalau punya politik masa enggak bisa diselesaikan, Pak. Apa saja kalau pemerintah mau dia Iya. bisa lakukan. Kan demi kepentingan orang Betul, banyak. Pak. Saya selalu menyampaikan menurut saya, Pak. Semua bisa berubah, Pak. Yang tidak bisa berubah itu hanya kitab suci, Pak. Iya, iya. Yang undang-undang dasar aja bisa berubah, Iya, Pak. iya. Kalau yang nggak bisa berubah hanya kitab suci, Pak. Iya, iya, Jadi iya, iya. apalagi hanya sekedar stadion. Jadi kembali lagi memang ego sentral, Iya, political iya. will, goodwill antara pemerintah. Kalau tidak hobi. Nah, kembali soal anggaran pemerintah kota memang itu tadi, Pak. Memang masalahnya gini, Pak. Kalau pengusaha betul-betul yang mau kelola bola, Pak. Kalau tidak gila bola, Pak, hancur juga, Pak. Karena saya pernah, Pak. Iya, Saya kita iya, pernah sama-sama di PSM. Saya tahu, ya. Saya bendahara PSM. Kalau kita nggak punya duit cukup, selesai gitu. Iya. Nah, memang harus ada bantuan dari pemerintah dalam tanda kutip ada CSR, Corporate Social Responsibility, yang memang pemerintah harus hadir. Karena tanpa dukungan pemerintah dalam hal ini kota, kabupaten, berat juga, Pak. Pengusaha pasti kan minimal persoalan stadion dan ini. Jadi nggak bisa dibiarkan begitu saja. Karena ini kan kalau juara kan yang naik Makassar, Iya, Pak. iya. Bukan cuma PSM-nya tapi Makassarnya. Nah, kira-kira begitulah, Pak. Insya Allah Iya. mudah-mudahan Amin, ya amin. ke depan ini ya PSM menjadi lebih baik, dan harapan saya, Pak Sam, mudah-mudahan tetap mencurahkan pikiran-pikirannya untuk kemajuan sepak bola nasional khususnya di PSM Kota Iya, Makassar. iya. Terima kasih Pak Iya, Sam iya, atas iya. kehadirannya. Iya. Hari ini kita sudah berdiskusi dengan salah satu tokoh sepak bola kita, tokoh nasional, Bapak Samsudin Umar, yang pernah menjadi asisten pelatih nasional dan pernah menjadi pelatih PSM dan menjadikan PSM juara pada saat itu. Luar biasa. Dan kami dari Arah to the Point, kami akan selalu memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat yang lebih aktual nantinya. Arah to the Point, kamu keren.